Pemirsa Belajar Islam kembali di tengah-tengah Anda. Ibu Anda dan saya sekarang ditemani oleh Dr. Asep Usman Ismail. Beliau adalah seorang pengajar, dosen tasawuf di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Universitas Paramadina, dan banyak institusi-institusi lainnya. Mengarang begitu banyak buku tasawuf dan pemikiran Islam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar nih? Alhamdulillah. Baik ya, sehat ya. Ini kita ketemu lagi nih. Kali ini nemenin Ibu Ana. Iya. Pak Asep. Tadi Ibu Ana udah bincang-bincang sama saya. Ya, pemirsa juga udah banyak dengar nih bahwa Ibu Ana pernah kena kanker. Kemudian tapi yang menarik tuh Pak Asep ya, bahwa kemudian ternyata sikap kita terhadap berbagai persoalan hidup ini yang kemudian membedakan hidup kita selanjutnya daripada orang lain. Sebetulnya bagaimana sih kita menghadapi kalau diberikan musibah atau seperti penyakit? Saya ingin memberikan komentar umum. Kalau saya belajar tasawuf itu tekstual, akademik. Kalau Bu Ane belajar itu real kehidupan. Jadi sesungguhnya yang terasa yang Bu Ane. Kalau saya akademik. Itu satu itu. Jadi pelajaran tasawuf itu sesungguhnya adalah pelajaran kehidupan. Sementara yang diajarkan di lembaga pendidikan formal adalah kajian, wawasan tentang tasawuf. Padahal yang dirasakan adalah yang seperti yang dirasakan oleh Ibu Ana ini. Ini saya ingat ini Bu Ana, mungkin Pak Asep juga ya. Saya punya profesor namanya Gulam Reza Awani, ya, beliau mengajar di Universitas Tehran. Dan kemudian beliau mengajak saya belajarlah tasawuf gitu ya. Dan dia bercerita tentang pengalaman mistik gitu. Satu pertanyaan yang kemudian menurut saya itu penting adalah waktu itu saya menanyakan bagaimana saya bisa memahami satu doktrin dalam tasawuf. Beliau menjawab, you will understand it by reach. Gitu. Artinya bahwa kau akan memahaminya ketika kau sampai ke sana. Gitu. Dan itu yang tadi Bu Ana sudah sampai. Udah sampai ya Pak Asep ya. Jadi tasawuf pemirsa yang dikatakan oleh Pak Asep berbeda dengan ilmu-ilmu yang lain. Dia bukan ilmu kognitif yang kemudian dipelajari berdasarkan membaca, kemudian merefleksikan dari apa yang dibaca, tapi benar-benar perjalanan hidup. Saya mau nanya Bu Hana, ketika kemudian dalam proses penyembuhan ya, menerima kemudian terapi selama beberapa tahun, bagaimana kemudian interaksi Ibu Ana dengan tubuh? Maksudnya interaksi bagaimana? Tadi misalnya ini adalah anak nakal nih. Kemudian bagaimana interaksinya ketika sebelum divonis kanker dengan sesudah kanker? Karena selama ini saya kayak cuek-cuek aja tuh kalau sakit perut, kemudian kasih obat gitu. Sebelum saya kejadian ini ya, memang hidup saya nggak seimbang. Olahraga kurang, ya, makanan juga banyak jajan. Itu sebetulnya makanan, olahraga hanya memperlemah fisik, memperlemah fisik saja. Tapi untuk menjadi sebuah yang kita sebut ya, quote and quote yang kita sebut penyakit, itu datangnya ya dari sini, dari pikiran. Ya. Itu bagaimana ya, ceritanya? Ternyata, nah setelah saya selesai mengalami menjalani terapi, kemudian saya kembali lagi kan ke Guangzhou, terus dinyatakan terkendali. Sudah, saya di sini. Di sini saya ketemu sama teman saya. Dia yang ingin presentasi ke saya tentang JNM, namanya itu JNM ya. JNM itu apa? German New Medicine. Kemudian dia presentasi lah di rumah. Saya hanya mengkonfirm aja semua. Loh ini kan yang saya jalanin semua gitu. Waktu saya di Guangzhou lagi dalam kesendirian itu, saya mimpi datang uak saya ya, uak saya yang udah meninggal. Anda kamu tuh sakit apa? Katanya. Ini Wak, saya nunjuk lidah saya loh. Bukan, katanya. Penyakit kamu tuh di sini. Di batang otak gitu. Saya kaget kan, saya bangun. Waduh. Itu dalam mimpi? Ya, waduh, gue kayaknya matinya sama stroke nih, gitu kan. Setelah itu, setelah mendapat JNM itu, ternyata yang mengendalikan sel di dalam lidah itu otak, batang otak di sini.
Kenapa itu? Karena saya ada sebuah istilah gini ya, yang harus saya ucapkan sebetulnya. Tapi saya berusaha untuk nahan karena kalau saya ucapkan ini akan membuat ya Nggak enak lah. nggak enak lah. Gitu. Jadi saya berusaha untuk tidak membicarakan itu. Apa? Yang pengontrol yang di otak di sini itu bos kamu nggak mau ngomong ini loh. Akhirnya di lidah ini si sel itu bergerak gitu. Konon katanya menurut CNM itu bergerak sehingga saya nggak rilis kan, tetap aja menahan gitu. Makanya itu Pak Asep. Jadi intinya segala sesuatu yang ditahan tuh akan jebol. Jadi memang mesti diaksep, diterima. Islam itu supaya Islam damai, selamat, jadi aksep. Iya, ini menarik juga ketika kemudian dalam candaan obrolan kita ya Bu Ana ya, gimana nih caranya supaya hidup sehat, kemudian berbahagia? Ya udah katanya ya Islam aja berislam ya. Gimana Pak Asep? Tadi acceptance ya, menerima. Saya orang Jawa mengatakan atau orang Sunda ya nerimuin pangdum gitu, menerima hidup itu dari orang tua dulu mengatakan seperti itu. Gimana Pak Asep tadi? Katanya tuh sel-sel kan kemudian dia bereaksi terhadap cara kita kemudian untuk menahan begitu banyak ya gejolak emosional gitu. Hemat saya ada sesuatu yang sangat berharga dari semua yang disampaikan oleh Bu Ana itu. Nah ini berharganya kan pasti banyak nih Pak Asep ya. Tentu. Makanya kita perlu dulu untuk punya waktu yang panjang pemirsa dan kita biarkan dulu yang satu ini lewat. Tetaplah bersama kami dalam Belajar Islam.